Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar barang dan pasar uang. Dalam bab ini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama pasar barang dalam perspektif Islam, yang kedua permintaan uang dalam perspektif Islam, dan yang ketiga keseimbangan ISLM dalam pendekatan ekonomi Islam. Sebelum kita membahas tentang pasar barang dan pasar uang, di sini kita terlebih dahulu akan membahas tentang pengertian pasar. Pasar adalah tempat terjadinya penawaran serta permintaan atas suatu produk yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pembahasan yang pertama yaitu pasar barang dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan istihad. Tidak boleh ada jarak di antara mereka, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar menentukan harga dan cara berproduksi. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Selanjutnya, permintaan uang dalam perspektif Islam. Dalam bab ini ada 3 bagian, yaitu madhab istihaduna, madhab mainstream, dan madhab alternatif. Yang pertama yaitu mazhab istihaduna. Menurut sekolah Barkir, masalah ekonomi dihasilkan dari distribusi yang tidak merata dan adil, yang disebabkan oleh sistem ekonomi yang mendorong eksploitasi yang lemah oleh yang berkuasa. Orang yang kuat memiliki akses ke sumber daya dan tumbuh sangat kaya, sedangkan orang yang lemah tidak dan tumbuh sangat miskin. Yang kedua yaitu mazhab mainstream. Dalam hal ini, mainstream lebih setuju bahwa masalah ekonomi diakibatkan oleh sumber daya yang langka, yang diimbangi oleh tuntutan manusia yang tidak terbatas. Tetapi juga terlihat bahwa ada keseimbangan antara permintaan global dan pasokan beras. Tapi kemungkinan akan ada defisit sumber daya jika kita membahas lokasi dan waktu yang tepat. Yang ketiga yaitu mazhab alternatif. Dalam hal ini, permintaan akan uang berhubungan kuat hubungannya dengan gagasan Islam yang pribumi. Keberadaan uang pada dasarnya merupakan representasi dari volume transaksi di sektor Israel. Menurut teori endogen dalam Islam ini, ekspansi uang di sektor moneter dan munculnya uang bernilai tambah di sektor real akan dijembatani dan tidak ditentukan oleh gagasan lain. Pembahasan yang ketiga yaitu keseimbangan ISLM dalam pendekatan ekonomi Islam. Keseimbangan ISLM merupakan keseimbangan dalam perekonomian. Pada gambar di samping, keseimbangan terjadi pada titik A, yaitu pada tingkat pendapatan sebesar Y dan tingkat bunga sebesar IO. Dalam keseimbangan ini diasumsikan pasar uang dan pasar barang dalam kondisi equilibrium. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.